hanya kelompok mayoritaslah yang sering dianggap paling berhak untuk menduduki jabatan tertentu, termasuk jabatan menjadi presiden di negara Republik Indonesia ini. Saudara sekalian yang saya hormati dan juga yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini saya akan membahas hal yang berkaitan dengan pencalonan presiden di negara Republik Indonesia ini. Akhir-akhir ini sedang ramai diperbincangkan figur-figur yang dianggap layak untuk menjadi presiden Republik Indonesia pada tahun 2024. Jika kita melihat figur-figur tersebut, maka sebagaimana biasanya figur yang paling dominan adalah, mohon maaf, kebanyakan yang berasal dari Jawa. Jawa dalam arti pulau ya, apakah orang Jawa atau juga orang Sunda. Dan yang kedua yang paling dominan adalah, mohon maaf sekali lagi, mereka yang beragama Islam. Artinya, yang non-Jawa dan yang non-Islam belum menjadi figur yang diperhitungkan untuk menjadi calon presiden di negara Republik Indonesia ini. Sebut saja misalnya Ahok, seorang yang sangat populer dan seorang yang dinilai bersih dan tegas dalam memimpin pemerintahan, masih belum disebut-sebut sebagai seorang calon presiden yang populer karena beliau beretnis Cina dan beragama Kristen. Kemudian begitu juga dengan calon-calon lain yang berasal dari kelompok yang minoritas, baik karena agamanya maupun karena asal-usulnya. Walaupun begitu, sesungguhnya jika kita merujuk pada konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, seluruh warga negara Indonesia mempunyai hak, mempunyai kedudukan yang sama dalam segala hal, termasuk dalam hal menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, termasuk menjadi presiden atau wakil presiden di negara Republik Indonesia ini. Kita tidak bisa menyangkal bahwa dalam benak kita, dalam pola pikir kita, kita masih beranggapan bahwa hanya kelompok mayoritaslah yang sering dianggap paling berhak untuk menduduki jabatan tertentu, termasuk jabatan menjadi presiden di negara Republik Indonesia ini. Sekalipun kita berkoar-koar bahwa kita sebagai manusia dan sebagai warga negara Indonesia mempunyai hak dan kedudukan yang sama, tetapi dalam prakteknya kita masih mengelompok-ngelompokkan orang berdasarkan ras, agama, suku tertentu, dan di atas kepentingan itulah politik kita dibangun. Jadi di satu sisi kita menghargai, menghormati dan mengakui hak asasi manusia, tetapi dalam prakteknya kita masih mempunyai sikap rasisme, kita masih mempunyai sikap fanatisme, kita masih punya sikap primordialisme yang sesungguhnya tidak boleh ada dalam praktek berpolitik di negara Republik Indonesia ini. Karena itu, andaikan Anies Baswedan, seorang warga negara Indonesia yang berasal dari Yaman, yang beragama Islam, bisa menjadi calon presiden di negara Republik Indonesia ini, maka hal yang sama pun seharusnya berlaku bagi Ahok, seorang warga negara Indonesia yang berasal dari Cina dan beragama Kristen. Beliau juga mempunyai kedudukan, beliau juga mempunyai hak yang sama dengan Anies Baswedan untuk menjadi presiden di negara Republik Indonesia ini. Karena itu seharusnya kita jangan gelisah, kita jangan alergi ketika orang menyebut-nyebut nama Ahok misalnya untuk menjadi calon presiden di negara Republik Indonesia ini. Atau katakanlah ada orang yang berasal dari Timur, Maluku, Sulawesi,
Kalimantan, atau Bali yang menjadi calon presiden di negara Republik Indonesia ini, kita harus memberikan apresiasi, kita harus memberikan dukungan, kita harus memberikan ruang kepada orang-orang tersebut untuk mencalonkan diri. Kemudian jika dikehendaki oleh Tuhan dan dikehendaki oleh mayoritas warga negara Republik Indonesia ini, yang bersangkutan bisa menjadi presiden Republik Indonesia ini. Marilah kita belajar dari sejarah. Ada satu contoh yang menarik. Sebelum tahun 60-an, warga kulit hitam di Amerika mengalami tindakan rasisme yang sangat luar biasa. Orang kulit hitam yang saat itu mayoritas berasal dari Afrika dianggap manusia kelas 2, bahkan dianggap budak. Hal itu yang mendorong terjadinya protes dan pemberontakan yang puncaknya dipimpin oleh Martin Luther King. Dalam pidatonya yang sangat terkenal yang berjudul I Have a Dream di Washington DC, beliau menyampaikan bahwa saya punya mimpi, keempat anak-anak saya yang masih kecil suatu hari nanti bisa hidup di negara di mana mereka tak akan dihakimi berdasarkan warna kulit, melainkan berdasarkan isi karakter mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah sekian tahun, terbukti bahwa Barack Obama, seorang warga Amerika keturunan Afrika, bisa menjadi presiden di Amerika Serikat. Begitu juga dengan wakil presiden Amerika yang sedang menjabat sekarang, seorang perempuan keturunan India bisa menjadi wakil presiden di Amerika Serikat. Artinya apa? Sesuatu yang orang tidak pernah bayangkan, sesuatu yang orang pernah menganggap tidak mungkin, akhirnya bisa menjadi mungkin. Begitu juga sesungguhnya di Indonesia. Kebanyakan warga negara Indonesia pada saat ini punya anggapan bahwa kelompok minoritas dari segi ras atau dari segi agama atau dari segi jumlah penduduk tidak bisa menjadi presiden di negara Republik Indonesia ini. Tetapi tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup ini. Suatu waktu nanti bisa saja orang Cina yang beragama Kristen misalnya menjadi presiden di negara Republik Indonesia. Bisa saja orang Papua yang berasal dari ras Melanesia yang beragama Katolik menjadi presiden di negara Republik Indonesia ini. Bisa saja orang Aceh menjadi presiden di negara Republik Indonesia ini. Kemungkinan-kemungkinan itu selalu ada dalam kehidupan, karena sesungguhnya semua manusia mempunyai hak, mempunyai kedudukan yang sejajar apapun latar belakang kita dan apapun kepentingan kita. Karena itu saya kira sekarang sudah waktunya seluruh warga negara Indonesia mengubah pola pikir yang selama ini menganggap orang yang mayoritas lebih berhak menduduki jabatan penting di negara Republik Indonesia ini, dengan memberikan ruang kesempatan kepada semua warga negara Indonesia untuk bisa menduduki jabatan tertentu, termasuk menjadi presiden atau wakil presiden di negara Republik Indonesia ini. Saudara-saudara sekalian, marilah kita membangun Indonesia ini dengan pikiran yang rasional, dengan pikiran yang objektif. Marilah kita melihat sesama warga negara Indonesia ini dengan pikiran yang jernih, dengan pikiran yang bisa saling mengasihi satu sama lain, sehingga siapapun yang mempunyai potensi, mempunyai kemampuan bisa memimpin negara Indonesia ini. Saya berharap mudah-mudahan di tahun 2024 dalam pemilu nanti ada kelompok minoritas yang bisa menjadi calon presiden di negara Republik Indonesia ini, sehingga kita semua bisa percaya bahwa negara ini benar-benar mengakui pluralisme, negara ini benar-benar mengakui hak asasi manusia, dan negara ini benar-benar mengakui setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan. Marilah kita terus hidup dengan akal sehat, marilah kita berpolitik dengan etika,
dengan tetap menghargai, menghormati, dan mengakui hak asasi manusia antara satu sama lain, karena sesungguhnya apapun perbedaan kita, kita adalah satu. Kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia, dan kita adalah manusia yang mempunyai nilai yang satu dan nilai yang sama antara satu sama lain. Tuhan memberkati kita semua.